Oke ya, halo semuanya. Ketemu lagi kita. Jadi kita pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita lebih ingin membahas mengenai latihan soal untuk mengerjakan soal limit. Nah, jadi sebenarnya perkenalkan, nama saya Kevin Adrian. Teman-teman bisa menemukan saya di Instagram @kevinadrian48. Nah, contoh soal pertama di sini kita pengen mengetahui apakah dari fungsi-fungsi ini ya, ada limit x menuju 2 dari 2x tambah 2, ada limit x menuju dari mutlak x min 2 per x min 2, lalu limit x menuju 2 dari x kuadrat min 1 per x plus 1. Kita pengen menunjukkan apakah limitnya ada. Dan jika limitnya ada, berapakah nilai limitnya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, limit x menuju 2 dari 2x tambah 2. Nah, berdasarkan teorema limit ya yang sebelumnya dibahas di video sebelumnya tentang limit kanan dan limit kiri. Nih, di sini saya ulang sedikit ya. Limit x menuju c dari fx adalah sama dengan L, suatu nilai L, jika dia memenuhi ini. Limit kanan dan limit kirinya itu nilainya sama gitu. Nah, ini limit kanannya sama dengan limit kiri. Sama dengan limit kiri, itu nilainya haruslah nilai L. Oke, sekarang kita pengen tinjau ke limit kanan. Untuk limit kanan, limit X ya, kalau dari kanan berarti plus ya. 2 di sini plus. Nah, 2X ditambah dengan 2. Caranya pertama ya, kita coba masukkan nilai suatu nilai x yang lebih besar daripada 2. Ya, tapi kita di sini tidak bisa menentukan ya. Kira-kira aja kita pakai dengan relasi ini. 2 dikali x-nya ini kita substitusikan dengan lambang 2 plus di sini. Di sini artinya adalah nilai x-nya ini adalah mendekati 2 dari kanan. Tidaknya lebih besar daripada 2 gitu. Kita akan coba analisa kira-kira berapa nilainya. Nah, ditambah 2 ya. Di sini ini kalau kita kira-kira ya, ini harusnya mendekati 4 ya. Kenapa? Karena kan kalau kita tahu nilai 2 dikalikan 2 kan adalah 4 ya. Tapi karena nilai 2 plus ini ya, nilai x ini mendekati 2 dari kanan, berarti nilai x-nya itu kan lebih besar daripada 2. Maka hasil perkaliannya antara 2 dengan suatu bilangan yang lebih besar daripada 2 adalah lebih dari 4. Cuman karena dia mendekati 2 ya, dari kanan, berarti dia akan mendekati 4, tapi sedikit lebih besar daripada 4. Maka ini kita notasikan aja ya. Mendekati 4 ini, kita bikinnya jadi 4 plus. Tujuannya supaya kita tahu, oh dia mendekati 4 dari kanan gitu hasilnya. Nah, ditambah dengan 2. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya mendekati 2 dari, mendekati 6 dari kanan ya. Karena kan ini kan 4 plus ini kan lebih besar dari 4. Lalu ditambah 2 kan. Nah, anggaplah misalkan ini 4, katakanlah 01 gitu. Misalnya. Ditambah 2. Berarti kan hasilnya adalah 6,01. Ini kan lebih besar daripada 6. Berarti hasilnya harusnya dia mendekati 6 dari kanan. Begitu. Nah, lalu kita coba bagaimana dengan limit kirinya. Nah, kalau kita menggunakan limit kiri sama, kita masukin 2 ya. 2 dikalikan dengan mendekati 2 dari kiri nilai x-nya. Nah, 2 min di sini. Ditambahkan dengan 2. Nah, berarti perkalian ya antara suatu bilangan yang lebih kecil dari 2 dengan 2 harusnya pasti lebih kecil daripada 4 ya. Nah, kita langsung aja, berarti 4 min di sini karena kan dia mendekati 4 dari kiri. Itu ditambah dengan 2. Kalau ini kita langsung aja, oh dia pasti mendekati 6 dari
kiri, karena kan ini kan nilai 4 min ini kan dia mendekati 4 dari kiri, dia lebih kecil dari 4 sebenarnya, lebih kecil sedikit dari 4, ditambah 2 ya pasti lebih kecil sedikit dari 6 gitu. Paham ya? Berarti kan nilai limitnya, limit kirinya 6 mendekati 6 ya dari kiri, limit kanannya juga mendekati 6, maka kita bisa bilang limitnya adalah ada. Limitnya ada dan nilainya adalah 6. Begitu. Lalu untuk kasus misalkan yang soal nomor 2. Nah, ini agak sedikit bermasalah nantinya. Limit x menuju 2 dari mutlak x min 2 per x min 2. Nah, kita langsung aja kita pengen coba deketinnya dari kanan. Nah, di sini teman-teman perlu analisa yang lebih karena ini agak sedikit tricky soalnya. Oke. Nah, di sini kita lihat nilai pembilang dan penyebut ini pasti sama sebenarnya. Kita nggak berbicara tentang plus minusnya dulu ya. Kita bicarakan tetap tentang nilainya tanpa mutlak yang di pembilangnya. Ini harusnya nilainya sama. Karena perlakuannya sama-sama x yang dikurang 2 dan di bawahnya juga penyebutnya itu juga suatu nilai x yang dikurang dengan 2. Berarti kesimpulannya adalah pembilang dan penyebut nilainya akan sama, paling cuma beda plus minusnya aja. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita masukin x-nya mendekati 2 dari kanan ya. Berarti di sini mutlak mendekati 2 dari kanan berarti apa tadi? 2 plus ya. 2 plus dikurang dengan 2 per di sini adalah 2 plus ya, mendekati 2 dari kanan dikurang 2. Nah, lalu 2 plus kurang 2 ini kan mendekati 2 dari kanan. Berarti harusnya dia lebih besar sedikit dari 2. Ya, katakanlah misalnya 2,01 misalnya. Dikurang 2, pasti nilainya tetap positif. Ya, positif tapi mendekati 0. Berarti kita bisa bilang ketika x-nya menuju 2 dari kanan, maka nilai pembilangnya pasti menuju 0 nih. Menuju 0, tapi dari kanan. Nah, per sama nih. Ini kan juga pasti nilainya mendekati 0, tapi dari kanan. Karena dia pasti positif ya, karena kan dia suatu bilangan yang lebih besar daripada 2, ya 2 plus ini lebih besar daripada 2 dikurang dengan 2. Berarti hasilnya akan mendekati 0 dari kanan, karena hasilnya juga pasti positif gitu. Lalu kalau ketemu begini 0 plus 0 plus, teman-teman kan kalau tahunya 0 per 0 itu kan tak tentu. Tapi di sini kita bukan bilang 0 plus per 0 plus ini bukannya tak tentu. Sebenarnya dia adalah suatu bilangan yang mendekati 2 di sini, mendekati 0 di sini. Mendekati 0, bukan 0 ya, tidak 0 pas dia, tapi mendekati 0, tapi sangat kecil sekali. Berarti kesimpulannya apa? Karena pembilang dan penyebut menghasilkan nilai yang sama dan sama-sama positif, berarti harusnya nilainya adalah 1. Karena tinggal coret aja pembilang dan penyebut, karena pasti nilainya sama dan sama-sama positif. Gitu, paham ya? Nah, ingat jangan sampai teman-teman bilang ini bentuknya tak tentu, karena ini nilainya tidak 0 pas, tapi dia hanya mendekati 0 saja dari kanan. Gitu, 0 plus 0 plus gitu. Sedikit tricky memang. Oke, lalu bagaimana untuk limit ya? Limit x menuju 2 dari kiri misalnya. Kita pengen coba tinjau kira-kira nilainya apakah sama dengan limit x menuju 2 dari kanan. Nah, kita coba nih, kira-kira berapa sih nilainya? Oke, kalau kita substitusi x-nya mendekati 2 dari kiri ya, berarti 2 min ya di sini. Nah, dikurang 2 per 2 min dikurang dengan 2. Oke. Di sini kita coba analisa. Kan x-nya mendekati 2 dari kiri. Berarti harusnya x-nya itu lebih kecil daripada 2.
Ya, misalnya katakanlah 1,99 misalnya. Itu juga masih mendekati 2 dari kiri ya. Maka harusnya suatu bilangan yang lebih kecil daripada 2 dikurang dengan 2 pasti menghasilkan suatu nilai yang negatif. Nah, karena ini dia mendekati 2 pasti hasil pengurangannya pasti 0 ya. Mendekati 0 maksudnya dari kiri. Kenapa? Karena dia pasti menghasilkan suatu bilangan yang negatif. Itu. Ingat 2 min ini bukan berarti 2 ya, tapi mendekati 2 dari sebelah kiri. Misalkan 1,99 dikurang 2 kan pasti minus 0,01 gitu kan. Dia mendekati 0 dari kiri. Gitu. Lalu nah masanya dimutlak nih, jangan lupa ya. Lalu sama ini. Nah, ini pasti hasilnya 0 min juga nih, berarti 0 dari kiri. Nah, jangan lupa ya, nilai pemilihan dapat input pasti menghasilkan nilai yang sama, hanya beda plus minusnya aja. Berarti kesimpulannya, ketika suatu bilangan yang mendekati 0 dari kiri, ya berarti negatif, tapi kita mutlak berarti dia berubah, dia menjadi positif, mendekati 0 dari kanan. Maka, nilai mutlak dari suatu bilangan yang mendekati 0 dari kiri ini pasti mendekati 0 dari kanan pada akhirnya. Karena kan di mutlak gitu. Bilangan nilainya sama. Yang bedanya di mutlak yang minus jadi positif aja. Gitu. Per suatu bilangan yang negatif di sini. Nah, kita tahu kan suatu bilangan yang positif dibagi suatu bilangan yang negatif pasti hasilnya negatif. Nah, karena dia sebenarnya suatu nilai yang sama cuman beda positif negatifnya, berarti kesimpulan nilainya adalah min 1. Nah, ternyata nilai limit kanan dan limit kirinya tidak sama. Berarti ini kan kalau limit kanannya kan 1 nih. Nah, limit kanannya kan 1. Limit kirinya min 1. Berarti nilai limitnya tidak ada. Nah, gitu. Begitu cara kita menganalisa dengan limit kanan dan limit kiri untuk menentukan apakah limitnya ada. Lalu bagaimana cara kita menentukan soal selanjutnya ya, limit x menuju 1 ya, dari x kuadrat min 1 per x plus 1. Nah, kalau ini teman-teman rasanya juga familiar ya untuk di yang teman-teman yang udah belajar limit di SMA. Kalau udah bentuk kayak begini, ini kita udah nggak perlu pakai limit kanan dan limit kiri lagi sebenarnya. Untuk kayak gini kita bisa pakai manipulasi aljabar. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman jangan lupa ya kalau ketemu model yang misalnya A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama dengan, kalau kita faktorkan dia menjadi A tambah B dikalikan dengan A dikurang B ya. Nah, berarti kan X kuadrat min 1 ini kan bisa kita tulis menjadi X tambah 1 dikalikan dengan X min 1. Kenapa? Karena kan nilai 1 kuadrat ini kan sama dengan 1 juga pada akhirnya. Nah, per X tambah 1. Ya, kan sama-sama dengan X plus 1 ini pemilihan penyebut. Coret aja. Nah, berarti nilainya adalah X min 1. Lalu kita bisa substitusi X-nya 1 nih, mendekati 1. Maka nilainya juga akan mendekati 0 sebenarnya. Gitu. Cuman lebih tepatnya sebenarnya bukan pakai sama dan tapi sebenarnya begini. Aproksimasi. Pastilah mendekati suatu nilai 0. Berarti kita bisa katakan nilai limit dari x kuadrat min 1 per x min 1, x plus 1 ketika x mendekati 1 adalah 0. Gitu. Sekian dari pertemuan kita pada kali ini. Kita sudah membahas contoh soal ya. Untuk menentukan soal limit, dengan limit kanan, limit kiri, kita menentukan apakah limitnya ada atau tidak. Pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang teorema limit
utama. Ya, sesuai janji saya pada video sebelumnya. Sekian dan terima kasih.